Halo sobat pembelajar seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Bersama Pak Anu, kali ini kita akan belajar mengerjakan soal hukum Hardy-Weinberg. Hardy ini adalah seorang ahli matematika dari Inggris. Nama lengkapnya adalah Godfrey Harold Hardy. Bekerja bareng dengan Weinberg yang namanya Wilhelm Weinberg. Ini adalah dokter dari Jerman. Membuat sebuah hukum yang diberi nama hukum Hardy-Weinberg. Nah, bunyinya adalah dalam populasi yang stabil atau equilibrium, maka perbandingan frekuensi genotip suatu populasi dari generasi ke generasi selalu tetap. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini bisa berlaku jika 1. Jumlah populasi besar. 2. Tidak ada migrasi atau populasinya tertutup. Yang ketiga, tidak ada mutasi. Kalaupun ada yang mutasi, A besar menjadi A kecil, maka jumlahnya harus sama. A kecil yang bermutasi menjadi A besar. Yang keempat, tidak ada seleksi. Yang kelima, setiap individu, baik genotipnya A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil mempunyai viabilitas atau kemampuan hidup dan fertilitas atau kemampuan reproduksi yang sama. Keenam, perkawinan harus terjadi secara acak. Dan yang ketujuh adalah meiosis, dalam gametogenesis itu harus terjadi secara normal. Karena dikatakan bahwa populasi dari generasi ke generasi selalu tetap, maka hukum Hardy-Weinberg ini tidak berlaku untuk proses evolusi. Nah, rumus aljabar hukum Hardy-Weinberg, nanti kita akan bicarakan dua rumus. Yang pertama untuk alel tunggal dan yang kedua adalah untuk alel ganda. Untuk alel ganda nanti akan dibicarakan pada video tersendiri. Rumus aljabar hukum Hardy-Weinberg alel tunggal adalah P kuadrat ditambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1, di mana P tambah Q itu sama dengan 1. 1 itu artinya 100% utuh. Nah, yang dimaksud P kuadrat di sini adalah frekuensi genotip dominan homozigot. Sedangkan 2PQ artinya frekuensi genotip yang heterozigot. Sedangkan Q kuadrat sama dengan frekuensi genotip yang resesif heterozigot, yang homozigot. Dan P ini adalah artinya frekuensi alel dominan. Jadi dibedakan ya, kalau double ini berarti genotip. Kalau tunggal ini adalah alel. P frekuensi alel dominan. Q frekuensi alel resesif. Atau bisa ditulis A besar ditambah 2A besar A kecil ditambah A kecil sama dengan 1, di mana A besar plus A kecil sama dengan 1. Atau A besar banding 2A besar A kecil banding A kecil. Atau kalau ditulis secara matematika, A besar sama dengan A besar kuadrat ditambah 2A besar A kecil tambah A kecil kuadrat sama dengan 1. Nah, inilah adalah rumus aljabar hukum Hardy-Weinberg yang sealel. Kita langsung aja masuk pada soal. Contoh soalnya. Ini contoh soal yang sealel gen yang dikendalikan oleh atau terpaut pada autosom. Di sebuah pulau terisolir diketahui ada 1 orang albino dari 100 orang yang menghuni pulau tersebut. Jika berlaku hukum Hardy-Weinberg, tentukan
frekuensi gen A besar atau gen yang normal dan frekuensi gen A kecil. Ini pembawa sifat albino. Yang kedua, berapakah jumlah penduduk yang normal homozigot? Yang soal ketiga, berapakah jumlah penduduk yang normal heterozigot? Nah, untuk menjawabnya ini mudah. Langkahnya harus diingat ya. Untuk mengerjakan soal hukum Hardy-Weinberg, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, cari terlebih dahulu frekuensi gen yang resesif. Yang kedua, genotip heterozigot dikalikan 2. Yang ketiga, jumlah gen dominan yaitu P atau A besar ditambah gen resesif atau Q atau A kecil adalah 1. Atau secara ringkas adalah P plus Q sama dengan 1. Atau A besar plus A kecil sama dengan 1. Nah, maka mari kita jawab. Jumlah orang albino, tadi dikatakan albino berarti genotipnya A kecil itu adalah 1 orang dari 100 orang. Atau sama dengan, kalau albino A kecil sama dengan 1/100. Artinya 1 orang dari 100 orang, sama dengan 0,01. Jadi frekuensi gen, kalau frekuensi gen kan separuhnya tadi ya, nggak berpasangan. Frekuensi gen yaitu A kecil sama dengan akar 0,01. Di mana hasilnya adalah A kecil sama dengan 0,1. Nah, jadi jawabannya frekuensi gen A kecil sudah ketahuan, terjawab. A besar plus A kecil sama dengan 1. Maka bisa dicari A besarnya. A besar sama dengan 1 kurang A kecil. Karena pindah ruas maka jadi kurang. Atau sama dengan 1 kurang 0,1. Karena tadi A kecil adalah 0,1. Sama dengan 0,9. Nah, maka seluruh soal bisa kita jawab. Ya, kesimpulan jawabannya, frekuensi gen A besar sama dengan 0,9, A kecil 0,1. Jumlah penduduk normal homozigot adalah, kalau normal homozigot berarti hurufnya gennya adalah A besar. Homozigot berarti A besar atau sama dengan A besar kuadrat. Tinggal masukkan A besar 0,9 berarti 0,9 kuadrat sama dengan 0,81 atau sama dengan 0,81 kali 100 orang tadi. Maka hasilnya sama dengan 81 orang. Lalu soal yang C, berapakah jumlah penduduk yang normal heterozigot? Normal heterozigot, ingat yang heterozigot kalikan 2, yaitu 2 A besar A kecil, ini heterozigot. Sama dengan 2, tinggal masukkan A besarnya adalah 0,9, A kecil 0,1. Sama dengan 2 kali 0,09. Sama dengan 0,18 atau 0,18 kali 100 orang. Jadi jumlahnya 18 orang. Nah, sebagai pengecekan, jumlah total tadi ada 100 orang. Nah, jadi yang albino tadi 1 orang, normal homozigot 81 orang, normal heterozigot 18 orang. Jadi totalnya adalah 100 orang. Nah, soal yang kedua, ini gen yang terpaut pada gonosom atau kromosom seks. Diketahui jumlah penduduk laki-laki buta warna 9%. Berapa persen jumlah wanita yang normal karir atau pembawa sifat? Maka jawabannya adalah wanita normal karir. Ingat ya, karir berarti heterozigot, yaitu kalikan 2. 2 A besar A kecil. Lalu tadi diketahui laki-laki buta warna berarti ini genotipnya XCBY. Nah, XCB yang membawa buta warna berarti A kecil. Langsung ketahuan karena XCB laki-laki adalah yang bawa XCB hanya 1. Maka A kecil sama dengan 9% atau 0,09. Jadi langsung ketahuan kalau laki-laki. Nah, A besar plus A kecil sama dengan 1. Maka A besar sama dengan 1 kurang
A kecil, yaitu 0,09 sama dengan 0,91. Maka terjawab sudah. Jadi wanita normal karir sama dengan 2A besar A kecil, atau sama dengan 2 kali 0,91 kali 0,09 kali 100%, sama dengan 2 kali 0,0819, bisa dihitung pakai kalkulator, dicek, kali 100%, atau sama dengan 16,38%. Nah, sebagai catatan, jika yang diketahui adalah wanita buta warna, jadi wanita buta warna genotipnya adalah XCB kecil, XCB kecil. Jadi artinya dia membawa gen yang membawa buta warna, atau sama dengan Q kuadrat. Maka kalau mencari atau A kecil kuadrat, sehingga frekuensi gen buta warnanya adalah diakarkan kalau yang diketahui yang buta warna adalah wanita. Nah, untuk sementara untuk soal hukum Hardy-Weinberg kita bahas yang satu alel dulu. Untuk yang alel ganda yaitu golongan darah sistem ABO, kita berjumpa pada video yang lainnya. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dah.